Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengganti baterai UPS. Mana baterai UPS saya ini sudah soak. Saya mengetahui dia soak karena sebelumnya saya sudah melakukan pengetesan, yaitu mengetes dengan ampere meter, voltasenya tidak sampai 12 volt. Kemudian saya cek air akinya sudah kering dan saya isi air aki yang baru dengan aki zur warna merah. Dan saya cas di luar UPS ini, saya cas sampai penuh, tetapi setelah saya masukkan kembali baterainya tidak bisa menyimpan dengan baik. Jadi saya berkesimpulan bahwa baterainya sudah ada sel yang rusak sehingga tidak bisa dipakai lagi, sehingga saya harus mengganti dengan baterai yang baru. Di sini nanti saya akan mengganti dengan baterai atau aki motor saja, karena saya tidak memerlukan kapasitas aki yang besar. Jadi saya memilih cukup aki motor saja. Jika ingin membutuhkan aki yang lebih besar, mungkin bisa menggunakan aki mobil agar tahan lebih lama. Saya tidak membutuhkan ketahanan yang lama, tetapi di sini saya hanya membutuhkan UPS untuk menghindari pemadam listrik yang secara mendadak. Sehingga dengan adanya UPS ini saya bisa memadamkan komputer saya dengan normal seandainya ada pemadaman listrik yang mendadak. Sini kita akan lihat, pertama yang harus dilakukan adalah saya mengecek, ternyata tidak ada aliran listrik sama sekali, berarti baterainya tidak menyimpan. Kemudian saya masukkan arus listrik PLN, saya coba lagi nyalakan, masih tidak ada arus yang mengalir. Ini mengindikasikan bahwa akinya sudah soak, tidak dapat mengalirkan listrik lagi dengan baik. Kemudian saya akan mulai membuka casing UPS nya. Sini ada 4 baut ya di sebelah bawah. Kita buka secara perlahan menggunakan obeng plus ya, obeng plus. Setelah bautnya terbuka semua, kita tegakkan kembali casingnya. Kita buka perlahan. Buka bagian atasnya. Mulai kita cabut baterainya. Itu dia, di situ yang warna merah itu yang positif, yang hitam yang negatif. Saya buka baterainya dan kita angkat baterainya. Lihat di sini merek Prolink ya, masih baterai aslinya. Itu sudah saya isolasi karena kemarin sudah saya buka untuk mengisi air aki. Oke, kemudian di sini saya akan mulai membuat kabel untuk jumpernya. Dan ini aki motor saya beli merek Honda ya, karena mungkin biar kualitasnya bagus saya milih merek bermerek, walaupun agak sedikit mahal tapi tidak apa-apa demi ketahanan pakainya dan kualitas arus listrik yang dihasilkan agar sesuai 12 volt. Di sini saya tidak mengecek dengan ampere meter karena sebelumnya sudah saya cek dan saya lihat voltasenya sudah bagus, mencapai 12 volt. Pertama saya akan pasang kabel jumpernya yang warna biru, itu untuk yang negatif. Jangan sampai terbalik ya nanti ketika menyambungkan ke UPS nya. Bisa saya cepatkan. Oke, kabelnya saya kencangkan agar tidak lepas ketika penggunaan atau pemasangan nanti. Kemudian yang warna kabel coklat saya hubungkan ke kutub yang positif aki.
Jadi nanti yang warna biru ini akan dihubungkan ke kabel hitam di UPS, karena tadi yang hitam adalah yang negatif, kemudian yang coklat ini akan dihubungkan ke kabel yang warna merah, pada UPS warna merah yang positif tadi ya. Ingat, jangan sampai terbalik ketika menyambung kutub positif negatif, ini akan berakibat fatal kepada UPS nya. Jika terbalik maka UPS nya akan rusak, sirkuit UPS nya akan rusak, terbakar. Kita masukkan aki kepada dudukannya. Saya memilih aki motor juga karena ini boxnya pas dengan aki motor, ukurannya yang pas. Saya perhatikan yang warna biru tadi yang tutup negatif ya, berarti akan dihubungkan ke kabel yang warna hitam. Pastikan sampai kencang. Untuk lebih aman kita beri isolasi listrik ya, agar tidak terjadi konslet. Saya percepat videonya. Oke, sudah dipastikan tidak ada kebocoran listrik. Nanti di bagian sini juga harus ditambahkan isolatif ya. Bagian yang terbuka ini, di sini saya lupa memasangnya, tapi kedepannya nanti akan saya pasang. Oke, saya percepat videonya. Terus karena sudah bagus, saya cek, dan lampu berwarna kuning itu menandakan akinya menyimpan arus listrik yang baik. Kemudian saya cek dengan menyambungkan ke listrik PLN, agar kita bisa melihat apakah UPS nya dapat mencharger akinya ketika saat digunakan. Nah, dan kita lihat di sini lampunya berwarna hijau ya. Lampu berwarna hijau berarti berfungsi dengan baik. Saya cabut dan langsung kembali ke warna kuning. Ini artinya akinya menyimpan daya dengan baik. Berhasil. Bisa kita tutup kembali dan kita gunakan secara normal biasa, dan semoga bisa tahan lama ya akhirnya. Ini ditutup kembali ya, pasang bautnya seperti semula. Mungkin itu sudah untuk video kali ini, mengganti aki UPS. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama, voltasenya harus 12 volt ya. Jangan yang lebih rendah atau lebih tinggi, carilah yang sama yang 12 volt. Untuk kapasitas ampernya itu tidak masalah, lebih kecil atau lebih besar, itu hanya berpengaruh kepada ketahanan. Kalau aki motor ini sekitar 3,5 ampere, sementara aki bawaan UPS tadi mencapai 7 ampere. Artinya nanti dengan menggunakan aki motor ini tidak akan bertahan lama jika kita menggunakan di saat listrik padam. Tapi itu cukup untuk men-shutdown komputer kita secara normal, karena tujuan awal saya adalah dapat men-shutdown komputer secara normal. Tapi jika ada yang ingin menggunakan listriknya lebih lama, dapat mengganti dengan aki mobil ya, yang bisa mencapai 35 sampai 40 ampere. Itu mungkin bisa bertahan beberapa jam jika kita menggunakan PC komputer. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.